Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi ke channel aku, Febra Marsimela. Kali ini aku akan membahas soal-soal SKB untuk teman-teman semuanya. Semoga soal-soal yang aku berikan menambah bank soal untuk teman-teman semuanya. Dan semoga teman-teman yang udah subscribe aku bisa lulus dalam tahap berikutnya tes CPNS 2020 ini. Nomor 11. Permohonan kasasi oleh pemohon kepada panitera pengadilan dapat disampaikan sebanyak A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, E. berkali-kali. Jawabannya adalah A. 1 kali. Pembahasannya, permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya pada tingkat pertama dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. Permohonan kasasi ini hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali. Nomor 12. Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara dilakukan paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada A. Presiden, B. Ketua KPK, C. Kapolri, D. Mahkamah Agung, E. Menteri Keuangan. Jawabannya adalah E. Menteri Keuangan. Pembahasannya, Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan dilakukan paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. Nomor 13. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam Komnas HAM adalah A. Ketua Komnas HAM, B. Wakil Ketua Komnas HAM, C. Sidang Paripurna, D. Subkomisi, E. Sekjen Komnas HAM. Jawabannya adalah C. Sidang Paripurna. Pembahasannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 79 Ayat 1, Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM. Nomor 14. Dalam tata cara gugatan sesuai undang-undang, gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan oleh penggugat kepada A. Pengadilan Negeri, B. Pengadilan Tinggi, C. Pengadilan Tata Usaha, D. Pengadilan Intelektual, E. Pengadilan Niaga. Jawabannya adalah E. Pengadilan Niaga. Pembahasannya, Pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan tentang cara pengajuan gugatan, di mana dijelaskan bahwa gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Nomor 15. Penggeledahan rumah yang dilakukan dengan kehadiran tersangka atau penghuninya harus disaksikan oleh A. 2 orang saksi, B. 3 orang saksi, C. Kepala desa dengan 1 saksi, E. Kepala desa dengan 2 saksi, D. Kepala desa dengan 1 saksi dan ketua lingkungan. Jawabannya adalah A. 2 orang saksi. Pembahasannya, dalam hal penggeledahan, setiap kali penyidik memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Nomor 16. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mempunyai tugas berupa A. Pengelolaan data dan informasi keuangan negara, B. Penyelenggaraan pendidikan pengelolaan data dan informasi keuangan, C. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, D. Penyampaian data keuangan instansi pemerintah kepada DPR dan Presiden, E. Melakukan audit menyeluruh terhadap instansi pemerintah. Jawabannya adalah C. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pembahasannya,
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 39, PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindakan pidana pencucian uang. Nomor 17. Tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor A. 8 Tahun 2012, B. 13 Tahun 2012, C. 2 Tahun 2013, D. 3 Tahun 2013, E. 6 Tahun 2013. Jawabannya adalah E. 6 tahun 2013. Pembahasannya, cukup jelas bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 mengatur tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Nomor 18. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan dan penuntutan tindakan pidana korupsi yang merugikan negara sedikitnya A. 100 juta rupiah, B. 500 juta rupiah, C. 1 miliar rupiah, D. 5 miliar rupiah, E. 10 miliar rupiah. Jawabannya adalah C. 1 miliar rupiah. Pembahasannya, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Nomor 19. Pelindungan hak cipta atau ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama ... tahun sejak pertama kali diumumkan. A. 10, B. 25, C. 30, D. 50, E. 70. Jawabannya adalah D. 50. Pembahasannya, berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 58 Ayat 3, pelindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Nomor 20. Dalam sebuah persidangan, hakim boleh menjatuhkan pidana apabila ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana berdasarkan sekurang-kurangnya ... alat bukti yang sah. A. 2, B. 3, C. 4, D. 5, E. lebih dari 5. Jawabannya adalah A. 2. Pembahasannya, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila terdapat sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.